selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri, kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, Semper Fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di hari Father's Day ini. Mari kita mau awali hari pertama dalam minggu ini dengan sukacita. Kita mau memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan beberapa pujian. Selamat datang juga yang baru saja masuk. Untuk Anda yang masih di luar, kami undang untuk masuk ke dalam. Dan bagi Anda yang nonton online, selamat datang bergabung dengan ibadah kita. Mari kita mau masuki hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur. Mari datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari semua angkat tanganmu, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama sorakan, bersyukurlah. Haleluya. Seperti yang Anda tahu bahwa hari ini adalah hari ayah untuk para bapak-bapak yang ada di sini. Jadi kalau di sebelah Anda tahu ada ayah, ada seorang figur ayah, mari kita katakan Happy Father's Day kepada mereka. Mari kita sorakan haleluya kepada Tuhan kita. Dia adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kekuatan di hidupku, takkan gentar
Yesusku. Mari semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yang percaya Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan kita. Haleluya. Happy Father's Day untuk para semua ayah yang begitu luar biasa. Anda dipersilakan duduk sebentar. Sekali lagi Happy Father's Day untuk semua ayah-ayah, bapak-bapak yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan honor all the fathers. Kami mempunyai sedikit hadiah untuk para ayah di tempat. Ini nanti di penghujung dari ibadah ini saya ingin mengundang semua para ayah di tempat ini untuk maju ke depan. Kita ingin berdoa bersama-sama karena peranan seorang ayah begitu penting. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada setiap dari Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa ya. Untuk teman-teman kita yang beribadah secara online juga kita mau menyapa kalian semua. Dan kalau ada para ayah yang menyaksikan ini secara online, Happy Father's Day to all of you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum worship team Nana, Dewi, Marshall, Oppo dan Ella akan memimpin kita dalam satu lagu lagi. By the way, so good to have you back. So good to have a singer, ya. Ya, biasa cuma sendirian nyanyi. So good to have you, Oppo. Kita ingin sedikit bermain game bagi para ayah yang tadi sudah mendapat SMS dari saya. Boleh saya mengundang Anda semua untuk maju ke depan? Silakan, ayo maju ke depan. Come on. Andy, where's Andy? Andy, are you here? Let's go, Andy. So ini yang tadi dapat this is the one that we send you text not from yesterday but from this morning. Sorry, saya salah mengerti. Nanti teman-teman yang lain di penghujung acara kita akan panggil para ayah di tempat ini. Oke? Nah, buat yang ada di depan sini nih, yang mengaku istri dari pria-pria yang luar biasa ini, boleh dipersilakan maju juga. Ayo, ini ada gak nih istrinya nih? Ada yang masih ingat gak nih tampang suaminya? Ayo. Silakan maju. Komputer ditinggal sebentar, gak apa-apa. Novi.
So we do this on purpose. There's Andy, there's a young couple. I know beberapa dari ini sudah married, sudah sekian lama, sudah menikah sekian lama bertahun-tahun. But we have a young couple here, so we want to test it. I hope yang lainnya will do better than the young couple. So we see how kita akan lihat seberapa kenal istri-istri mereka dengan suaminya ini. Oke? Let's go dari sini dulu deh. Kakak saya, Syam, Sandi, dan Susi. Let me find the text here. Do I have the text? Oh, okay. Okay, first of all. Sudah berapa tahun menikah? 18-an. 18 tahun. Mestinya kenal ya? Mestinya kenal ya? Kenal mestinya nih. Oke. Kita ada beberapa seri pertanyaan ini, jangan bisik-bisik ya nanti ya. Jangan bisik-bisik ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Kota kelahiran dari sang suami. Jakarta. Oke, betul. Give it up for this couple ya. Makanan favorit? Apa ya? Perkedel kali. Perkedel, salah. Jawabannya adalah otak-otak. Minuman favorit? Ya, probably beer. Salah, air putih. Ya. Kalau salah tapi lebih baik nggak apa-apa ya kan, daripada bir ya air putih lebih baik ya. Warna favorit? Merah. Warna favorit merah, betul. Beri tepuk tangan dong. Pekerjaan pertama? Aduh, apa ya? Over here? No. Secara general pekerjaan pertama. Secara umum. Apa ya? Aduh, gak Kenalan dulu. Programmer. Teacher ya, pernah jadi teacher di Singapura. Tapi pekerjaan pertama adalah Taco Bell. Taco Bell. Hobi? Olahraga enggak ya? Basket. Jawabannya basket. Jawaban yang saya terima adalah main games dan memancing. Oke. Terima kasih untuk main. Saya ada sedikit hadiah ini. Thank you. Boleh dong tepuk tangan untuk Sandi dan Susi. Boleh dipersilakan duduk. Do you want to go, Andy? Let's do this. Let's do this, okay? Kalau yang tadi kan 18 tahun. How long have you guys been married? 4 years. Ini 4 tahun. Jadi kalau ada salah-salah dikit maklum ya saudara ya. Karena 4 tahun ya. The city of birth. Carlisle. Harrisburg. Yeah. Harrisburg? Is that true? Yes. All right, give it up for Andy. Woo! Let me find your. Okay, Carlisle. Favorite food? Everything. The most is pizza and rendang. Oh wow, pizza! Wow, the answer is correct. Come on, give it up for Andy and Nofi. Favorite drink? Alcohol. Rubbing alcohol? Any alcohol. We'll take it because karena nikahnya sebentar kita maklumin lah ya. Jawabannya adalah bir. Oke, benar. Favorite color? Blue. Wow, come on, give it up. So far, she got everything right. Oke, ini yang sudah menikah lama nih yang jadi pressure semua nih. First job? Wow. Retail maybe? Retail waiters, something like that. It's pretty close. Ya, pekerjaan pertamanya printing specialist at Office Max. Office Max is like a Staples? Yeah, okay. So, hobby? Collecting Funko. What is Funkos? Explain it to us. They're toys. Okay. Dia punya koleksi mainan, saudara. Jadi jawabannya benar. Sekali lagi tepuk tangan untuk Andi dan Novi. Cuma salah satu loh, saudara. Padahal baru 4 tahun menikah. Hey, we have a gift card for you. Ini nih saya gift cardnya kurang. Nanti saya utang dulu ya. Nanti saya. Come on. Yeah. Come on. Thank you for playing, Andy. Novi, thank you, Alicia.
Oke, udah siap? Ibu Eti udah siap? Belum? Sudah berapa tahun menikah? 19. 19 tahun ya. Oh, there you go. Nice, perfect. Oke, saya cari SMS-nya Koniko dulu nih ya. Oke, kota kelahiran. Bangka. Betul, tepuk tangan dong untuk Ibu Eti dan Koniko. Makanan favorit? Empek-empek. Jawabannya adalah bakso. Bakso, oke. Minuman favorit? Apa ya? Macam-macam. Itu apa? Sugar, Tiger Sugar. Oh, Tiger Sugar. Wah, kekinian ini minumnya bubble tea katanya. Tapi jawaban dari Koniko S. Jadi terlalu umum ya, terlalu umum. Oke, warna favorit? Biru. Betul, tepuk tangan dong. Apa pekerjaan pertama? Di paper. Ya, ini tulisannya warehouse di pabrik. Dan apa favoritnya? Apa hobinya, sorry? Dia nonton Smackdown. Nonton aja ya, istrinya jangan di Smackdown ya. Olahraga. Olahraga, jawabannya betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Koniko dan Ibu Eti. Wah, luar biasa. Thank you, sorry tangan kiri Bu Koniko. Oke, yang terakhir. Ini sepupu saya, Tansil dan Yesi, baru datang beberapa minggu. Sudah berapa tahun menikah? 21. 21 tahun, wow, oke. Ini harusnya betul semua nih ya, kalau kota kelahiran sang suami tercinta. Jakarta. Jakarta, betul, tepuk tangan dong. Makanan favorit sang suami tercinta? Pyonghai. Wow, Fuyung Hai, yes. Minuman favorit sang suami tercinta? Air putih. Air putih, jawabannya lemon tea. Oke, warna favorit? Biru. Biru, betul, tepuk tangan dong. Apa pekerjaan pertama sang suami? Jagain toko orang tua. Betul ya, pekerjaan pertamanya di toko mainan, betul, toko orang tuanya. Hobi dari sang suami? Nonton film. Wow, tepuk tangan dong. Tadi berarti ya salah satu ya? Iya, oke. Terima kasih sudah bermain. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk semua peserta, luar biasa. Saudara, saya punya satu pengumuman aja nanti di July 4th weekend. Jadi minggunya itu jatuhnya 3 Juli kalau saya nggak salah. Itu kita akan mengadakan ibadah online saja. Jadi buat Anda yang berpergian, travel, dan dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa beribadah dengan menyalakan Facebook atau YouTube dari Gereja Rock Philadelphia dan Anda bisa melakukan ibadah dimanapun Anda berada. Jadi itu aja pengumumannya. Sekali lagi di gereja ini kita nggak mengedarkan kantong persembahan, tapi di depan sana on the way out Anda bisa melihat ada kotak persembahan atau kebanyakan dari Anda memberikan secara digital, jadi Anda bisa pelajari bagaimana dengan mengambil brosur yang kita punya di depan pintu sana, Anda bisa mengikuti dan Anda bisa membuat persembahan Anda menjadi lebih praktis dengan memberikannya secara digital. Jadi itu aja. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa, kita sama-sama berdoa untuk mendedikasikan ibadah kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di hari yang luar biasa ini, di hari Ayah. Kami percaya Tuhan, Tuhan mempunyai pesan untuk kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang beribadah secara online. Tuhan, hari ini kami dedikasikan ibadah kami untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami jauh lebih penting daripada kehadiran siapapun. Sebab ketika Tuhan hadir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dimerdekakan, yang kehilangan semangat hidup akan diberikan semangat hidup dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau kami masih boleh memberikan persembahan karena kami percaya
percaya bahwa segala sesuatu yang kami punya dan segala sesuatu yang kami bisa, itu semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin menjadi pengelola yang baik dari segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Yesus dalam hidup kami. Kami gak ragu akan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Kamu gak pernah melupakan kami semua Yesus. Terima kasih Yesus. Biarkan pada pagi hari ini kami mau menari, menyanyi, bersuka cita ya Bapa di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Bapa di surga yang sempurna Tuhan. Meskipun Bapa di dunia ini Tuhan,
Bapa kami secara biologis Tuhan bisa mengecewakan kami atau mungkin telah meninggalkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, Mazmur 27 ayat 10. Meskipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, tapi Tuhan akan menerimaku, membawaku. Lord, kami percaya Tuhan, kami pegang firman-Mu Tuhan. Though my father and my mother abandons me, but the Lord will take me in. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, di hari ayah, Father's Day, kami Tuhan menerima Tuhan jaminan bahwa kami telah diterima sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kami telah Kau angkat Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau adalah Bapa, Raja di atas segala raja. Dan oleh sebab itu kami adalah pangeran dan putri-putri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Kau jamah setiap kami Tuhan. Setiap yang datang di tempat ini Tuhan, tak terkecuali Tuhan satu pun ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Dan mereka yang mendengarkan di rumah Tuhan, Tuhan Yesus jamah, tidak ada jarak atau batas dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap umat yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship, luar biasa. Dan saya sapa saudara-saudara yang ada di rumah juga. Mungkin Anda tidak bisa hadir pada pagi hari ini atau Anda mendengarkan video ini dari YouTube atau rekaman yang sudah berlalu. Tapi saya percaya Tuhan tetap jamah hati Anda. Bukan suatu kebetulan Anda mendengarkan. Kalau Anda ada di rumah dan video ini atau khotbah-khotbah dari minggu-minggu yang lalu memberkati Anda, bisa di-share kepada teman-teman saudara. Dan semoga bisa menjadi berkat. Amin. Baik, Happy Father's Day untuk bapak-bapak di sini semuanya ya. Saya belumlah seorang bapak, tetapi saya percaya saya terus belajar. Ini adalah kesempatan bagi saya juga untuk belajar dari bapak-bapak. Dan saya mengucap syukur Bapak Ibu, karena saya banyak belajar dari pastor kami ya, pastor kita semua, our senior pastor, Pastor Rosit. Begitu masih muda sebenarnya ya, usianya ya, masih muda, a young man, saya panggilnya Korosit, like my older brother. Tetapi dari beliau saya banyak belajar beberapa hal Bapak Ibu. Satu, sesibuk-sibuknya kita bekerja melayani Tuhan, tetap make time for our family. Tetap ada waktu untuk anak-anak dan untuk istri juga ya. Dan sungguh luar biasa kehidupan Korosit, Pastor Rosit ya, banyak menjadi contoh gitu. Tidak hanya di gereja, tetapi juga di komunitas. Di luar gereja ini juga ya, orang-orang yang tahu dan mengenal, mendengar nama Pastor Rosit, mereka tahu seorang yang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, very responsible, jadi benar-benar di atas mimbar dan di luar mimbar. Pastor Rosit itu orang yang sama Bapak Ibu ya. Dan sungguh kita diberkati memiliki seorang gembala seperti Korosit. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Amen, amen. Setidaknya Pastor Rosit sudah banyak menjadi berkat dalam kehidupan saya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dan saya hitung-hitung ini, tahun ini adalah tahun mungkin lebih kurang 1,5 mau masuk ke 2 tahun saya melayani bersama-sama dengan Korosit di Square One dan GBI Rock. Sebelumnya saya 4 tahun melayani sebagai English Ministry Pastor di Sarang Nanum Korean Church. Tapi selama itu ya, kami selalu kontak. Korosit sering panggil saya untuk melayani di sini. Kita ada acara gereja bareng juga. Dan sungguh luar biasa, saya merasa 1,5 tahun ini lebih kurang saya banyak bertumbuh Bapak Ibu. Sebagai seorang pribadi yang lebih baik secara kerohanian juga, dari khotbah-khotbah Korosit saya banyak bertumbuh. So I'm very blessed, dan bagi saya Korosit bukan hanya sebagai older brother, tapi juga sebagai, saya melihat juga father figure juga ya Bapak Ibu ya. So kita percaya bahwa setiap kita yang Bapak Ibu punya anak-anak di sini juga, punya youth yang bergereja di sini, you are blessed, you are in the right church. Memiliki seorang mentor juga mereka seperti Korosit, dan we are so blessed karena terlebih dari itu juga kita memiliki Bapa di surga yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini saya mau share firman Tuhan dari seorang yang menuliskan buku ini di usia tuanya. Kepada anak-anak yang mungkin bukan anak-anak biologisnya, tapi anak-anak rohaninya juga. Dia bernama Rasul Yohanes. Murid Yesus yang menurut sejarah
dituliskan ini satu-satunya rasul yang matinya bukan secara martir ya Bapak Ibu ya. Kecuali minus Yudas Iskariot yang bunuh diri, itu semuanya yang lainnya tuh ada yang matinya itu sebagai misionaris, martir dan lain-lain. Tapi Yohanes mati di usia tuanya. Nah, dia di usia tuanya menulis 3 buku ini, 1, 2, dan 3 Yohanes. Terlepas dari Injil Yohanes ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau baca sama-sama 3 Yohanes ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. 3 Yohanes ini hanya ada satu chapter atau satu pasal Bapak Ibu. Ya, only one chapter. Nah, bila mana kita mau membacanya di rumah nanti bisa dibaca tuh 1, 2, dan 3 Yohanes sangat singkat Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa 1 hari sepasal tuh selesai gitu ya. So, kita mau baca dengan suara yang keras. Karena kenapa Bapak Ibu? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang di rumah, mari kita baca firman Tuhannya. Buka Alkitabnya sama-sama. Dan kita mau membaca dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tidak ada sukacita yang lebih besar ya daripada kalau kita melihat bahwa mendengar anak-anak kita hidup itu dalam kebenaran. Siapa di sini yang ingin anak-anaknya, anak cucunya hidup dalam kebenaran? Bapak Ibu bisa lambaikan tangan. Amin. Saya pun juga gitu ya. Saya menabung dari sekarang meskipun belum punya anak gitu ya, tapi saya berdoa anak-anak saya nanti menjadi berkat Bapak Ibu dan melayani Tuhan. Di sini yang anak-anaknya mungkin masih baby, balita atau udah mau teenagers ya, udah mau remaja atau anak-anaknya pun sudah besar dan memiliki cucu sekalipun, kita percaya Alkitab mengajarkan kita akan melihat sukacita yang luar biasa bila mana kita melihat anak-anaknya, anak cucunya menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi kita percaya firman Tuhan juga pedang bermata 2. Dan Alkitab berkata Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk, demikian dalamnya dikatakan memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, dan mengerti pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan kita percaya pada saat firman disampaikan, saya pun dikoreksi Bapak Ibu, dan juga kita semuanya belajar bersama-sama. Amin, menjadi ayah-ayah yang lebih baik, menjadi calon-calon ayah juga yang nantinya bagi saudara-saudara atau teman-teman yang akan menjadi ayah, tetapi juga untuk ibu-ibu pula. Amin. Nah Bapak Ibu, Alkitab mencatat, ada bapak-bapak yang baik, ayah-ayah yang takut akan Tuhan, anaknya hancur hidupnya. Tapi ada ayah-ayah yang mungkin sepertinya biasa-biasa saja atau bukan orang yang kenal Tuhan. Tetapi anak-anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Pertanyaannya kok bisa seperti itu ya? Di buku yang saya tulis Bapak Ibu, Living by Faith One Day at a Time. Di bab ke-34 bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya. Atau yang, kalau yang bahasa Indonesia saya agak kehabisan kopi, tapi bisa minta kepada Pastor Rosid sementara bisa diberikan PDF kopinya ya, gitu lewat WhatsApp atau email. Di pasal yang ke-34 saya membahas tentang hal ini. Di mana di Alkitab ada seorang raja luar biasa bernama Raja Asa di Yerusalem. Raja Asa ini adalah great grandson of Solomon atau cicitnya dari Raja Salomo, Bapak Ibu. Cinta Tuhan, yes. Raja yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, yes. Dan dia punya anak namanya Raja Yosafat, juga cinta Tuhan, luar biasa hidupnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Raja Asa mempersiapkan sesibuk-sibuknya dia, mempersiapkan anak-anaknya supaya takut akan Tuhan. Kerajaannya itu di-take care dengan baik, tetapi dia juga tidak lupa waktunya diberikan untuk anaknya Yosafat menjadi raja tumbuh, jadi raja yang takut akan Tuhan seperti Daud leluhurnya. Tapi ada juga
Raja bernama Hizkia. Di sini ada yang namanya Hizkia, Bapak Ibu. So, itu raja luar biasa Bapak Ibu. Dipakai Tuhan, doa sama Tuhan minta tolong pada saat diserang Yerusalem. Ini juga ada di buku sejarah di luar Alkitab juga. Pada saat negeri Assyria atau Asyur itu datang menyerang dengan 185.000 pasukan. Itu dikatakan bahwa di Alkitab Tuhan mengirimkan malaikatnya membunuh musuh-musuhnya ini. Hizkia tidak sampai perang tapi Tuhan berperang untuk dia. Nah Bapak Ibu, yang terjadi adalah Hizkia juga waktu dia mau mati, sakit. Itu dia doa sama Tuhan, meminta tolong perpanjangan umur diberikan 15 tahun. Tetapi Raja Hizkia, di Alkitab mencatat, dia berpikir pokoknya di zamanku ini enak, makmur, ya sudah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak memikirkan atau kurang memikirkan generasi selanjutnya. Anaknya Manasye menjadi raja yang sangat jahat Bapak Ibu. Raja yang sangat jahat meskipun di akhir hidupnya sempat mengubah, bertobat, tetapi udah keadaannya itu parah, anaknya salah satunya dikorbankan Bapak Ibu juga untuk berhala. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bahwa yang terpenting adalah bukan kita hanya berpikir untuk kita hidup enak, tetapi anak cucu juga nantinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amen. Namun juga ada Paulus dan Timotius, bukanlah anak dan ayah secara biologis, tetapi Paulus menjadi ayah rohani. Di sini saya percaya bapak-bapak yang punya anak biologis juga, kita percaya Anda juga bisa dipakai untuk menjadi figur ayah kepada orang-orang lain. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sukacita kalau dalam bahasa Inggrisnya itu saya Google Bapak Ibu. Jadi ini bukan definisi dari saya sendiri. Saya Google katanya apa? Tulisan sukacita, joy sama dengan a feeling of happiness. Suatu perasaan bahagia. Siapa yang ingin hidup bahagia sih Bapak Ibu? Ya, lagunya almarhum Chrisye bilang apa? Dan hasrat menuju cita bahagia. Ingin hidup bahagia manusia ini ya. Nah tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia? Bahagia yang dunia berikan itu sementara. Tapi bahagia yang dari Tuhan Yesus itu sifatnya adalah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar dari Rasul Yohanes ini. Dia menuliskan kata-kata di ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hal yang pertama yang kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu sebagai orang tua, terutama sebagai ayah, adalah berdoalah dan perkatakanlah firman Tuhan. Bisakah kita katakan sama-sama? Berdoalah dan perkatakanlah firman Tuhan. Kenapa penting kita menjaga apa yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata kitab Amsal pasal 18. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang gemar menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi janganlah kita kalau ada anaknya salah, dasar kamu itu guop, dit. Kamu ini dasar anak C, dit. Lah kalau memang anak C, dit, bapaknya apa berarti? Ayo kan? So, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita watch our mouth gitu ya. Tetapi juga hati-hati dengan yang kita katakan pada diri kita sendiri. Jangan kita katakan, dasar saya ini kok bisa sih, dasar orang guop, dit. Ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Nah kalau kita next time mau berkata kata-kata yang seperti itu, atau kebun binatangnya mau keluar, ingatlah dan mungkin langkah yang pertama bisa berkata, oh Tuhan, ya udah saya katakan di hati aja. Next time saya delete. Karena kita percaya firman Tuhan berkata kita itu dalam bahasa Inggrisnya 2 Korintus 3 berkata being transformed. Atau kalau bahasa Indonesianya dikatakan kita ini hidup dalam Tuhan dibawa dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar. Berarti itu progres Bapak Ibu. Kita tidak satu hari membaca firman, mau praktekkan firman langsung jadi orang yang mungkin sedemikian baiknya. Tapi hari ini lebih baik dari kemarin. Besok kita lebih baik dari
hari ini. Mungkin ada dari kita yang berkata, lah tapi dulu saya punya papa itu, wah dasar bener-bener bajingan. Gitu ya Bapak Ibu. Atau kita merasa, wah ayah saya dulu tidak membesarkan saya dengan baik. Atau ayah saya tidak bertanggung jawab dulunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab ditulis Raja Daud itu hidup tinggal sama mama papanya, komplit. Tetapi dia menjadi anak yang merasa dirinya tertolak. Seperti anak tidak dianggap gitu. Waktu Isai, ayahnya atau Jesse, itu disuruh oleh Nabi Tuhan tuh, ayo panggil semua anak-anakmu, salah satu akan diurapi jadi raja. Semuanya dipanggil, Daud suruh jagain kambing dan juga binatang. Tidak dipanggil sama sekali. Tetapi Tuhan memakai yang ditolak manusia. Sampai sakit hati loh Bapak Ibu. Sakit sekali tuh sampai dia tulis itu. Mazmur 27 ayat 10. Meskipun ayahku dan ibuku ya meninggalkanku, tapi Tuhan menyambut aku. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang merasa pernah ditinggalkan atau ditolak oleh orang tuanya di dunia, percayalah Bapa di surga itu menyambut kita. Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Anda hidup kita di dunia ini sementara loh. Kita hanya transit. Siapa yang pernah naik pesawat, contoh mau ke LA, ada transit dulu mungkin di Chicago. Atau mau ke Florida, transit dulu di Atlanta. Di tempat transit kita tidak akan di situ selama-lamanya. Di dunia ini ada sakit hati, ada. Ada sakit penyakit, ada. Di sini bisakah kita ditusuk dari belakang? Bisa. Tetapi firman Tuhan menuliskan di kitab Wahyu pasal 21 bahwa di surga nanti Tuhan akan menghapus setiap air mata. Itu berarti apa Bapak Ibu? Di surga nanti tidak ada lagi kesedihan. Di dunia ini kita bisa sedih? Bisa. Atau mungkin kita merasa, aduh sebagai orang tua saya seharusnya bisa ya lebih baik dulu ya mengambil keputusannya ya. Atau membesarkan anak saya bisa begini dan begitu lebih baik. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita cinta Tuhan, Roma 8:28 pasti akan terjadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesalahan kita, sakit hati kita, plus hal-hal yang baik, keputusan kita yang baik, ditambah dengan campur tangan Tuhan akan mendatangkan pada akhirnya apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 terjadi. Janji Tuhan dikatakan di kitab Korintus, ya dan amin. Itu berarti pasti terjadi. Siapa yang ingin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian hidup memperkatakan firman Tuhan. Amin. Berdoa dan perkatakan firman Tuhan, saya juga. Amin. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Dan yang kedua yang kita belajar dari Rasul Yohanes ini adalah apa? Kita ingin mengajar dengan memberikan contoh. Mengajarlah dengan memberikan contoh. Teach by example. Setidak-tidaknya Bapak Ibu yang kita bisa lakukan adalah kita belajar Raja Daud. Raja Daud sebelum mau meninggal, Bapak Ibu, di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-3 berkata seperti ini Bapak Ibu. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Mau mati maksudnya Bapak Ibu. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin Bapak Ibu. Penting sekali untuk mengajarkan apa yang kita hidupi. Raja Daud itu belajar firman Tuhan, dia suka membaca kitab Taurat dan memuji Tuhan dalam seluruh hidupnya, mengandalkan Tuhan. Saat terpuruk pun suatu waktu Raja Daud itu istri dan anak-anaknya dan istri dan anak-anak dari pasukannya itu diambil atau diserang musuh, dibawa
Dan pada saat Raja Daud dan dan pasukannya lagi pergi perang. Dan apa yang dia lakukan, dia nangis, dia sampai mau dirajam batu. Bapak Ibu ya, sama pengikutnya. Tapi dia menguatkan dirinya dalam Tuhan Allahnya, dikatakan begitu. Dan kita belajar, Raja Daud pun pasti telah menunjukkan kepada Salomo. Keputusan-keputusan kehidupannya yang salah. Diajarkan tentu, jangan kamu begitu. Atau keputusan-keputusan yang benar, diajarkan pula. Pastikan seperti ini. Dan Raja Daud mengajarkan kepada Salomo untuk hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya Salomo pun tahu bahwa oh iya, kesalahan papa saya itu dulu A, B, C. Kepada kakak-kakaknya Raja Salomo itu Raja Daud membuat kesalahan dalam membesarkan mereka. Ya, Absalom salah satunya anaknya yang membunuh saudaranya sendiri dan akhirnya mau membunuh Raja Daud, mau bunuh bapaknya sendiri, Bapak Ibu. Ya mungkin terlalu dimanja atau mungkin Raja Daud tidak ada waktu, terlalu sibuk waktu itu, tapi Tuhan kasih kesempatan kedua ya pada saat membesarkan Salomo. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah orang tua yang sempurna? Tidak ada. Adakah di sini kita berkata tidak ada manusia yang selalu hidup itu tuh benar terus dan gak pernah berdosa? Tidak ada, Bapak Ibu. Pernahkah kita berdosa? Yes. Pernahkah kita bersalah? Yes. Oleh sebab itu apa yang kita butuhkan? Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita gak sanggup hidup sendiri. Amin Bapak Ibu. Tapi saya akan tutup dengan ini. Ayat 4 Bapak Ibu. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anak hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam apa? Hidup dalam Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh sebab itu apa Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita hidup di dalam Kristus, hidup bersama Tuhan, tentulah masalah boleh datang, yes. Permasalahan boleh menimpa kehidupan, yes. Tetapi selalu ada jalan keluar. Tetapi selalu ditimpa masalah pun hidupnya tidak akan hancur. Anak-anak Anda pernikahannya tidak akan hancur. Karena kenapa? Ada batu karang, Yesus. Yesus Tuhan berkata di Matius pasal 7 kalau Anda baca di rumah. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Saat angin hujan badai datang, rumahnya apa Bapak Ibu? Hancur. Tapi seseorang yang mendengarkan firmanku dan melakukannya, ia seperti orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Pada saat hujan, badainya datang, anginnya datang, rumahnya apa Bapak Ibu? Tetap kuat. Rumah itu adalah kehidupan kita Bapak Ibu. Dasarnya itu apa? Kalau dasarnya adalah batu karang itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kalau kita dasarnya adalah kekuatan kepintaran kita sendiri, ego kita sendiri atau uang atau investasi kita, itu adalah pasir Bapak Ibu. Apakah penting investasi? Apakah penting kita mempersiapkan itu semua? Oh penting Bapak Ibu. Sebentar kita akan belajar Raja Daud mempersiapkan itu juga. Tetapi itu bukan yang terpenting. Uang bisa habis Bapak Ibu. Investasi sebagus apapun kita mengelolanya. Kalau anak kita mengelolanya dengan gak baik, hancur, habis Bapak Ibu. Habis ya habis. Tetapi kita percaya kalau seseorang diberi hikmat Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa lebih dari cukup untuk 5.000 orang. Beberapa ikan kecil, beberapa roti sedikit. Dengan ucapan syukur. Akan lebih dari cukup untuk 4.000 orang. Seperti yang ditulis di Yohanes 6 dan Markus 8. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah, don't ever forget, jangan lupa. Tuhan Yesus 2 kali itu di Yohanes 6 dan Markus 8 mengajarkan apa? 5 roti dan 2 ikan, ada 5.000 orang gak cukup. Tetapi Tuhan Yesus ambil apa yang ada, dikelola, tidak dibuang. Dikatakan, Allah 5 roti 2 ikan, apa ini? Tetapi diucapkan syukur. Mengucap syukur, baru dibagi-bagikan, mukjizat terjadi, sisa 12 bakul. Beberapa roti-roti sedikit, ikan-ikan kecil, plus ucapan syukur. Dibagi-bagikan, sisa banyak bakul, lebih dari cukup untuk 4.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda berpikir, waduh kalau saya hitung-hitung ini kayaknya mungkin saya hanya bisa meninggalkan untuk anak cucu saya 5 roti dan 2 ikan. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Anda ajarkan takut akan Tuhan, ajarkan ucapan syukur, 5 roti dan 2 ikan akan lebih dari cukup untuk memberkati anak cucu Anda plus anak cucu orang-orang lain Bapak Ibu. Amin. Mazmur 37 itu akan terjadi
Ya Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Orang benar itu hidupnya dituntun oleh Tuhan ya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat anak-anak orang yang takut akan Tuhan itu ditinggalkan. Anak cucunya menjadi berkat, memberikan pinjaman. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang ingin lihat anak cucu Anda memberikan pinjaman, menjadi berkat ya. Amin. Saya pun demikian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara saya, mari waktunya untuk memperkatakan firman Tuhan, berdoa, mengajar dengan memberi contoh, dan mempersiapkan generasi yang selanjutnya adalah hari ini. Bukan besok, bukan tahun depan, bukan bulan depan, today. Katakanlah sama-sama, yuk kita bisa katakan sama-sama, hari inilah harinya. Hari inilah harinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Raja Salomo di akhir hidupnya, setelah hidup juga banyak melakukan kesalahan Bapak Ibu, menuliskan kitab pengkhotbah. Diakhiri di pasal 12. Di dekat akhir hidupnya dia juga sudah berasa, sebentar lagi Tuhan akan panggil dia. Di ayat yang pertama pasal 12 dia bilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, remember also your creator in the days of your youth. Raja Salomo berkata kalau belajar tulis buku itu tak ada habisnya. Tetapi yang terpenting adalah takut akan Tuhan dan menjalani firman-Nya, perintah-perintahnya. Raja Salomo udah mencoba, dia bilang segala kesenangan dalam dunia ini, semuanya dibilang menjaring angin saja. Tapi Raja Salomo dari pasal 1 sampai 12 itu mengajarkan Bapak Ibu, kalau kita ini hidup menikmati pekerjaan kita. Kita hidup mempersiapkan investasi dengan baik. Kita hidup makan dan minum bersukacita dalam pekerjaan kita. Segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam usaha menjaring angin. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu, kalau kita hidup takut akan Tuhan, percayalah anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini berapa banyak yang sudah menjadi grandma atau grandpa opung atau sudah menjadi kakek nenek ya gitu. Ya, amen. Saya percaya Bapak Ibu mencari Tuhan pada pagi hari ini. Dan di rumah juga kalau Anda adalah seorang kakek nenek ya, Anda mendengarkan ini dari Facebook atau YouTube, percayalah Anda cari Tuhan, anak cucunya jadi berkat. Amin. Haleluya. Yesus berkata, saya tutup dengan ini. Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu, apapun yang kita bisa dapatkan di dunia ini semuanya temporary. Tetapi kita percaya kalau kita mendapatkan kehidupan yang kekal dalam Kristus, mendapatkan sukacita, damai sejahtera, di situ kita mendapatkan kehidupan sukacita yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 14, kerajaan Tuhan bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Atau kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Dan kita percaya saat kita cari Tuhan dan segala kebenarannya, segalanya itu akan ditambahkan pada kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita berikan kepada generasi yang selanjutnya, Tuhan sediakan. Amin. Tuhan Yesus tak pernah berhutang. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus janjinya ya dan amin. Dan suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan di tahta yang putih, dikatakan di situ kita akan bisa melihat, wow Tuhan terima kasih, Engkau telah membuat semuanya indah pada waktunya. Hal yang menyakitkan, hal yang buruk, hal yang baik, semua Tuhan bisa pakai untuk membawa sesuatu yang indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Yang percaya katakan, saya percaya. Mari kita angkat tangan, kita bangkit berdiri sama-sama. 3 hal kita belajar dari Rasul Yohanes.
1, perkatakanlah firman Tuhan. 2, mengajarkanlah dengan memberikan contoh. Dan 3, mempersiapkan generasi selanjutnya. Siapa yang mau melakukan itu Bapak Ibu? 3 hal yuk kita katakan sama-sama. Yang pertama, berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. 2, mengajar dengan memberi contoh. Mengajar dengan memberi contoh. 3, mempersiapkan hari atau generasi yang selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Anda bisa baca di rumah juga 1 Tawarik 22. Di situ Raja Daud sebelum mau meninggal mempersiapkan barang-barang perbendaharaan atau materi-materi yang Raja Salomo akan pakai untuk bangun bait Tuhan. Mari hari ini bagaimana kita bisa terapkan itu. Kita hidup bukan hanya untuk kesenangan kita saja, tetapi untuk generasi yang selanjutnya juga. Amin. Meninggalkan iman setia kepada Tuhan Yesus, tetapi juga mempersiapkan dengan baik. 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki, kita sisihkan dengan baik. Meskipun itu hanya beberapa dolar dalam sehari, kita sediakan. Daripada untuk belanja digesek terus kredit cardnya, stop digesek hari ini, kita siapkan untuk hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu, saya percaya di sini gak ada yang banyak gesek sih. Di sini sukanya menabung, jemaat GBI Rock sukanya menabung. Tidak beli mobil yang terbaru, susah bayarnya, mobilnya dibalikin, gak kuat bayar. Tidak ada di sini, adanya di planet lain Bapak Ibu ya. Gitu, amin. Dan amen, praise the Lord. Dan sebelum saya tutup, saya sangat respect loh dengan Pastor Rosid ini apa Bapak Ibu. Ya, kita berdua ini benar-benar pikirannya sama ya. Kita nggak suka ngutang Bapak Ibu ya. Dan kita berdua kalau beli mobil juga suka beli mobil yang beberapa tahun umurnya dan pay cash saja daripada mobil yang terbaru dan nyicil dan berat gitu ya Bapak Ibu. So I respect Korosid so much. Waktu itu saya ingat ya, Korosid baru pulang dari Maryland baru beli mobil cash gitu. Dan saya bilang, wow this is great Korosid, puji Tuhan. Dan kehidupannya benar-benar jadi berkat Bapak Ibu. Bukan hanya untuk keluarganya saja, tapi untuk keluarga orang-orang lain. Banyak di luar sana, saya dengar cerita pun orang-orang yang kehidupannya banyak diberkati dari Korosid. So, Korosid, you've been a great father figure to me and to the community. Komunitas Philadelphia, sungguh diberkati miliki hamba Tuhan seperti Korosid. Praise the Lord. Thanks for being a father. Mari kita angkat tangan, kita berdoa sama-sama kepada Bapa di surga. Bapa di surga, kami angkat tangan, kami gak sanggup menjadi orang yang baik sendiri. Kami gak sanggup besarkan anak-anak kami sendiri Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan meninggalkan ya Tuhan harta warisan yang demikian banyaknya untuk anak cucu. Kalau bukan karena Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kita gak sanggup Tuhan. Tuhan kami ini manusia yang banyak membuat kesalahan. Tapi kami punya Tuhan yang sempurna. Saat kami angkat tangan, kami percaya Tuhan Yesus turun tangan. Dan kami percaya ya Tuhan, jemaat GBI Rock tempat ini Tuhan kau berkati kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, studi mereka, anak cucunya tidak ada yang meminta-minta. Yang percaya Tuhan kami pegang firman-Mu Tuhan yang ya dan amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit di sini Tuhan, darah Yesus menyembuhkan. In the name of Jesus. Dan kalian percaya Tuhan kalau ada yang di sini yang luka batin karena dulu mungkin pernah disakiti oleh orang tuanya, hamba percaya Tuhan Mazmur 51 terjadi, diberikan hati yang baru Tuhan. Dan hamba percaya pula Tuhan pada hari ini Tuhan, jemaat di gereja ini Tuhan tidak hanya menjadi berkat untuk keluarga mereka sendiri, tapi menjadi berkat untuk keluarga-keluarga lain di luar sana Tuhan, di kota Philadelphia, US, Indonesia, dan dimanapun Tuhan Engkau bawa kami. Hamba percaya Tuhan, kami percaya untuk anak-anak di sini ya Tuhan yang masih kecil Tuhan, balita dan teenagers, Kau berkati mereka Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka pula Tuhan, mereka bisa praktekkan. Mereka melihat orang-orang tuanya, kakek neneknya melayani Tuhan, rajin beribadah, mereka pun akan besar menjadi anak-anak yang rajin beribadah. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami angkat tangan, Yesus Tuhan turun tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu Tuhan, yang mana adalah ya dan amin. In the name of Jesus, umat yang percaya katakan, amin. Saya panggil Korosid. Yes. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Anda bolehkah memberi saya waktu beberapa menit saja? Anda dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Anda diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama seperti saya juga terinspirasi dengan kehidupan Bobby. Secara karirnya baik, secara financial keadaannya sangat luar biasa. Tapi dia masih
rajin melayani, masih cinta Tuhan dan selalu memberkati gereja lokal dimanapun ketika ada gereja-gereja Indonesia yang membutuhkan dia untuk mengisi atau menyampaikan firman, dia selalu menyediakan dirinya untuk melayani. So likewise Bobby, we love you, we are inspired by you as well. Jadi mudah-mudahan kita hari ini belajar banyak tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi yang berikutnya. Saya selalu cerita kalau kita lagi live group atau kalau kita lagi ngobrol, tadi poinnya Bobby yang kedua, mengajar dengan memberikan contoh, itu sangat nyambung, itu sangat mengena kepada saya. Karena salah satu keluhan atau mungkin kekhawatiran terbesar dari kita keluarga imigran adalah ketika kita bilang kita punya masalah bahasa nih, ya kan, anak-anak kita ngomong Inggris, kita ngomong Indonesia, itu adalah kendala yang terbesar. Dan saya selalu memberikan semangat kepada teman-teman atau orang-orang yang berkata seperti itu, bahwa kita bisa berbahasa secara sempurna, kita bisa berbahasa 7 bahasa, 8 bahasa, tapi kalau action, tindakan dan perbuatan kita tidak menjadi contoh, itu sama aja saudara. Karena yang anak-anak lihat, ada pepatah yang bilang action speak louder than words, ya kan. Perbuatan dan tindakan itu berbicara jauh lebih keras daripada perkataan, ya kan. Kita bisa mengatakan segala sesuatu yang sempurna, yang baik dan sebagainya, tapi kalau kehidupan kita nggak menjadi contoh, maka itu akan sia-sia saudara. Jadi makanya jangan khawatir untuk para orang tua yang merasa bahwa Anda punya kendala bahasa. Ketika anak-anak bisa melihat betapa Anda mencintai Tuhan, betapa Anda menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda mengasihi Tuhan, bagaimana Anda para ayah mencintai ibu daripada anak-anak, yaitu mama mereka akan bisa melihat. Mereka juga akan bisa melihat bagaimana mamanya menghormati papanya saudara, bagaimana mereka mengampuni, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, apa peranan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Mereka semua bisa melihat tanpa Anda mengatakan satu kata pun. Jadi jangan patah semangat, jangan khawatir kalau Anda merasa bahasa adalah kendala yang besar dalam Anda memberikan contoh untuk anak-anak. Karena perbuatan dan tindakan Anda berbicara jauh lebih keras daripada perkataan Anda. Nah, untuk saat ini saya ingin mengundang para ayah untuk maju ke depan, boleh? Supaya teman-teman kita yang beribadah secara online juga bisa melihat. Saya mempunyai hadiah untuk Anda semua dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama ya. Boleh saya mengundang para ayah untuk maju ke depan sekali lagi. Maybe Bobby can help me out also giving out this. There's a lot of them ya. Yeah. Let me grab a few of them. Yes, so. Para ayah silakan maju. Ini adalah ayah-ayah yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan sudah menjadi grandpa. Nih. Silakan. Boleh dong dibuka hadiahnya. Coba lihat. Boleh kameramen minta sedikit lebih menyempit. Sedikit lebih menyempit. Ya, semua sedikit lebih menyempit biar kelihatan di kamera teman-teman di Facebook. Sekali lagi Happy Father's Day, ada sedikit bingkisan dari kita, personalized, tulisannya Best Dad Ever, Happy Father's Day, Square One Church, dan Rock Philadelphia. Jadi sekali lagi selamat, udah dapat semua ya? Ya, terima kasih semua. Nah, beberapa dari Anda juga saya bilang bahwa sudah menjadi grandpa atau grandma istrinya di sini. Pak Ayung, cucunya ada berapa sekarang? 3. Ada 3, oke. Siapa lagi nih? Pak Karel? Satu ya. Siapa lagi? Oh, Kohendra. Cucunya ada berapa? Belum ada cucu. Oke, segera mungkin ya. Peranan dari seorang opa, oma juga sangat penting. Kalau nggak salah Timotius ya Bobby ya. Dia mengasihi Tuhan, hidupnya begitu luar biasa karena omanya, karena neneknya memberikan contoh yang luar biasa. Jadi buat para ibu-ibu di sini, boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Anda kalau mengasihi para pria dan para ayah yang luar biasa ini, Anda boleh mengulurkan tangan Anda. Kita akan berdoa bersama-sama pada hari ini. Kita akan mengatakan seperti yang Bobby bilang, kita akan mengatakan perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang hidup atas kehidupan mereka. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kesadaran bahwa peranan yang Tuhan berikan
dalam kehidupan para ayah ini, kami ingin sadar betapa pentingnya peranan kami sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami juga ingin menyadari bahwa kami butuh hikmat dari Tuhan, kami butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami butuh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, para ayah, para suami, para opa di tempat ini, untuk kami bisa memimpin keluarga kami dengan baik dan mempersiapkan anak-anak kami, cucu-cucu kami dengan baik sehingga mereka tumbuh besar dan mereka mencintai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami lepaskan berkat untuk para ayah yang begitu luar biasa, biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan turun dalam kehidupan mereka dan akan mengikuti dan menyertai mereka sepanjang hidup mereka. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, sukacita, favor, kebajikan, semuanya akan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami perkatakan firman, kami lepaskan berkat yang terbaik untuk para ayah dan para suami di tempat ini yang ada di atas panggung ini, dan juga para ayah dan suami yang sedang menyaksikan ini melalui ibadah online. Kami lepaskan berkat Tuhan yang terbaik. Dan untuk kami semua yang hadir di tempat ini, Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Sekali lagi biar segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan akan turun atas kami semua dan menyertai kami sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Untuk Anda yang menyaksikan ini secara online, God bless you all. Kalau kameranya sudah mati, saya mempunyai sedikit pengumuman untuk Anda. Silakan kalau live streamingnya sudah dimatikan. Sudah? Ya? Oke, untuk Anda yang ada